Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Baik Ma, silakan dilanjutkan lagi Ma. Jadi peribahasa mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi kalau gurunya berdiri, muridnya berlari lebih parah. Makanya kalau lihat anak murid kita, anak-anak kita, ponakan kita kurang ajar misalnya, nakal, bandel, ngelawan, jangan nyalahin mereka, ngaca. Pernah nggak kita dulu begitu? Ngelawan sama orang tua misalnya saja, ngomong kasar, ngomong keras sama orang lain. Itu cerminan diri kita. Atau kita lihat lagi, pernahkah kita ngomong ke anak kita bandel bener, nakal bener, mulutmu harimau, ucapan orang tua, doa buat anak-anaknya. Hati-hati. Masya Allah. Walaupun anak kita nakal, bandel, jangan ngomong bandel banget, nakal banget. Itu doa, makin bandel, makin nakal anak kita. Hati-hati. Walaupun kita kesal sama anak mamah yang cantik, yang solehah, Masya Allah, pinter bener. Mamah doain ya jadi orang yang paling pinter. Amin. Mama doain ya biar berhasil. Amin. Biar selamat dunia akhirat. Tuh itu kita ngomongnya. Jangan nyalahin anak kalau bandel. Ini kadang-kadang orang tua ngomel saking keselnya mana nggak punya pembantu. Kerja rumah tangga dikiai sendiri. Anggota ragunan dipanggil. Ini salah. Atau maaf. Koreksi diri. Pernahkah kita ngasih makan ke anak-anak yang subhat apalagi yang haram? Ini menentukan karakter anak. Kalau kita memberikan makanan yang subhat apalagi yang haram, Rasul mengatakan darah daging mereka tumbuh dari yang haram, maka tempatnya neraka jahanam. Hati-hati. Dan apa yang mereka katakan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, yang mereka cium, yang mereka raba, yang mereka jalani, itu tercampur antara yang halal dengan yang haram. Jangan dikatakan hari gini jangankan yang halal, yang haram aja susah, tidak. Bukankah Allah telah menjamin rezeki kita? Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala rizquha. Semua yang melata ada di muka bumi yang hidup yang Allah ciptakan, rezekinya jelas. Dijamin oleh Allah rezekinya. Allah tahu tempat penyimpanannya, Allah tahu juga tempat tinggal mereka, dijamin. Jangan kita kasih makan anak-anak yang haram. Biarin dah. Daripada nggak dapat apa-apa, salah. Jangankan mereka untuk beribadah, berdoa pun nggak diterima. Bukankah sejarah mengatakan suatu saat Nabi besar kita Muhammad SAW jalan di padang pasir. Dia melihat seorang pemuda, dia berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Rasul bilang, bagaimana dikabul doamu? Yang kau makan yang haram, yang kau minum yang haram, yang dipakai juga haram. Tidak akan dikabul doanya. Kita maaf, survei membuktikan. Tidak sedikit di masyarakat kita yang halal dikasih, yang haram dikasih, yang subhat dikasih. Nih mak-mak nih, kadang-kadang digampangin. Beli bawang sekilo, nyomot, tambahin. Yang nyomot ini subhat, haram. Beli cabai sekilo, nyomot, tambahin. Ya Allah. Ini yang harus kita hati-hati. Dimakan anak, dimakan suami yang menyebabkan mereka jadi ngelawan, jadi bandel. Kenapa? Memakan yang subhat, yang diragukan hukumnya, bahkan mendekati haram. Rasul mengatakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Dalam Islam, yang halal jelas, yang haram jelas. Koreksi diri. Kemudian bagaimana lagi? Kalau kita punya anak nakal, tanya diri kita. Sudahkah kita memberikan lingkungan yang baik kepada anak-anak kita? Punten, lingkungan sangat dominan berikan warna kepada anak. Kalau kita punya rumah di kampung yang ada musola, ada masjid, ada taklim, ada madrasah, emaknya ikut taklim, anaknya dimasukin ke madrasah, bapaknya ke musola, ke masjid, anak laki-lakinya dibawa, emaknya sholat, anaknya diajarin yang perempuan. Kalau ini yang kita lakukan, dijamin anak kita saudara dan soleha. Tapi maaf dalam tanda kutip, misalnya tinggal di lingkungan yang kurang baik, punya pembantu yang kurang baik, ada taklim, emaknya nggak pernah ngaji,
Ada masjid, bapaknya nggak pernah ke musola, nggak pernah ke masjid, sholatnya di rumah. Kadang-kadang edan eling sholatnya. Ya Allah. Subuh bapaknya kadang-kadang susah dibangunin. Bagaimana anaknya akan menjadi anak baik? Melihat contoh orang tua tiap hari. Saya ambil contoh. Kalau orang tuanya tiap hari bertengkar, suami istri, ini anak semenjak kecil melihat orang tuanya tiap hari bertengkar dengan suara yang keras, bapaknya marah, emaknya marah, kadang-kadang KDRT. Sampai mati tidak akan lupa. Yang Anda jangan lupa, anak dari umur 1 tahun sampai 10 tahun, fotokopi yang sangat canggih, apapun yang mereka dengar, yang mereka lihat, yang mereka saksikan, sampai datang kematian tidak akan hilang. Selalu. Melekat dalam benak mereka. Masya Allah. Makanya itu yang mereka lihat. Jaga keharmonisan rumah tangga kita. Walaupun kita kesel sama suami, jangan pakai ribut lah di kamar, berantemnya duaan. Jangan sampai anak-anak mendengar. Ya. Hati-hati. Apalagi suami sampai KDRT. Apalagi istri sampai ngelawan sama suami, nunjuk-nunjuk suami. Misalnya, ini direkam semuanya oleh anak. Nanti anak mencontoh dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi jangan kita hanya menyalahkan anak, tapi koreksi diri kita, introspeksi diri kita. Kenapa anak kita ngelawan? Kenapa dia nakal? Kenapa malas untuk kerja, untuk ngerjain PR? Kenapa malas untuk sholat? Tanya, apakah saya udah ngasih contoh? Ini kadang-kadang dur maghrib emaknya teriak-teriak, sholat, sholat, sholat. Emaknya nonton TV. Kira-kira anaknya sholat henteu. Nonton TV. Enggak. Mama aja nonton TV. Jadi jangan hanya kita menyuruh anak-anak ini, tapi berikan contoh. Contoh itu akan lebih nempel di benak anak-anak kita, di benak keluarga kita, ketimbang ngomong puluhan kali, ratusan kali, belum tentu didengar apa dilaksanakan, tapi contoh dengan kelakuan kita itulah yang nempel di otak anak kita, dan insya Allah mereka mengikuti jejak yang baik dari kita. Amin. Nah, orang tua kan memang harus koreksi ya, introspeksi Pak. Bagaimana sih Pak cara yang efektif kita introspeksi agar kita tahu bahwa ada kesalahan dalam diri kita harus kita perbaiki? Gini, ngobrol sama anak. Oh. Duduk, sini duduk. Ada apa hari ini? Misalnya anak protes. Maunya mamah bagaimana sama kamu? Ya. Ayah maunya ngomongnya bagaimana yang kamu kehendaki. Kalau anak lapor apa yang terjadi dengan dirinya, hilangkan pekerjaan, tinggalin semua. Duduk, perhatikan, liatin tuh anak. Ada apa? Diliatin matanya, liatin wajahnya. Dia senang diperhatikan, didengerin. Oh, maunya bagaimana? Kalau kata ayah sih begini-begini. Kalau kata mama begini-begini. Ini kedekatan batin akan nempel bahwa ayah sangat sayang dengan saya. Bahwa mama sayang dengan saya. Beda. Kalau anak ngomong, emaknya hayuwe. Nariska misalnya. Bapaknya baca koran. Misalnya main komputer. Itu anak merasa tidak diperhatikan. Tidak mustahil anak pergi keluar rumah. Nyari orang yang merhatiin dia. Kalau seandainya pergaulannya baik gak masalah. Tapi kalau yang baik, yang rugi siapa? Kita. Makanya kalau anak ngadu apa-apa rangkul sama kita. Bahkan kalau sebelum dia bercerita kita yang nanya. Tadi ngapain di sekolah? Ada apa? Bagaimana Bu Guru? Teman-temannya baik nggak? Ngapain aja, ada PR nggak? Ayo ayah bantuin. Anak senang, bahagia, merasa diperhatikan. Maka dia akan nurut dengan omongan ayah dan mamahnya. Kalau itu yang kita lakukan. Baik, kalau begitu Mama. Punten ya Mah, nanti kita lanjutin lagi ya Mah ya. Boleh. Oke, ibu-ibu yang ada di studio tentunya pada mau nanya sama Mama kan. Ini boleh banget nih nanya sama Mama setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Di sini aja, di rumah Mama Dede.